Tema kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima adalah padamu ada pengampunan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, alirkan air hidup dalam setiap sanubari jiwa, pikiran dan hati kami, agar kami dapat disegarkan kembali, agar kami dapat hidup, bertumbuh dan berbuah, agar kami boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan dan merindukan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mohon, berfirmanlah Tuhan. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Mazmur 130. Kita akan membacakannya bergantian. Mazmur 130 ayat 1 akan saya bacakan. Ayat yang kedua, Ibu Bapak Saudara sekalian, demikian kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam tema padamu ada pengampunan. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih, Shalom. Saya percaya setiap kita tidak asing dengan kata pengampunan. Ketika kita mendengar kata pengampunan, yang ada di dalam pikiran kita adalah kalau seseorang berbuat salah, lalu minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Lalu Tuhan mengampuninya, tidak menjadi penghukumnya. Tetapi pada malam ini, kita akan melihat, kita akan mendalami pengampunan sebagaimana yang diajarkan oleh Mazmur 130. Jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang pertama, ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, pemazmur membayangkan kehidupan seorang manusia yang paling menderita. Kehidupan seorang manusia yang paling merasakan tidak berarti. Kehidupan seseorang yang paling dirasakan dia tidak berguna. Pada saat dia meminta pengampunan dan tidak ada orang yang memberi kesempatan. Saudara-saudara, dari ayat yang 1 dan ayat yang kedua, pemazmur menggambarkan bahwa orang-orang yang sungguh mendambakan pengampunan itu
seperti orang yang ada di dalam jurang yang dalam. Dia sungguh-sungguh mengharapkan pengampunan itu ketika dia merasakan dirinya ada di dalam sebuah jurang yang mendalam dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berdaya, dia tidak mampu, dan dia tidak bisa hidup berguna dan bermanfaat kecuali hanya mendapatkan pertolongan ditarik keluar dari jurang yang dalam. Itulah gambaran orang yang membutuhkan pengampunan. Bagaimana kalau itu kita gambarkan dengan hidup sehari-hari? Suatu hari ada seorang bapak meninggal. Tidak ada orang yang mengurus jenazahnya. Tidak ada orang yang juga mengurus penguburannya. Lalu tetangga-tetangganya ini akhirnya mendatangi gereja untuk supaya bapak ini diurus untuk dimakamkan. Pihak gereja bertanya kepada tetangganya, bapak ini sesungguhnya punya keluarga tidak? Ada. Dia punya istri, punya anak-anak. Ketika bapak ini sakit, ketika bapak ini tidak berdaya, tetangga sudah berusaha mendatangi anaknya. Anaknya seorang yang sukses di dalam pekerjaan, anaknya seorang yang baik. Tetapi ketika ada seorang tetangganya, seorang ibu datang menceritakan kondisi ayahnya ini, apa jawab anaknya ini? Ibu, jikalau ibu hari ini datang untuk mendapatkan pertolongan bagi seseorang yang namanya bukan ini, entah dia sakit di rumah sakit, entah dia meninggal, saya tidak keberatan, saya dengan rela, dengan ikhlas akan memberikan bantuan, tapi tidak untuk orang ini. Ibu ini kaget. Kenapa anak kandungnya bisa seperti itu? Rupanya saudara-saudara, ketika bapak ini di masa mudanya, dia telah berbuat kesalahan kepada anak-anaknya. Dia pernah memukul, menampar istrinya di depan anak-anak. Dia pernah merampas uang hasil keringat istrinya untuk berfoya-foya dan minuman keras. Dan itu terlukis di hati anak-anaknya. Dan anak-anaknya mengatakan tidak ada pintu maaf bagi dia. Tetangganya mencoba datang kepada istrinya. Istrinya hanya menjawab, waktu yang diberikan untuk dia sudah lewat. Semuanya tidak mungkin lagi. Saudara, betapa menyedihkan ketika seorang pernah berbuat salah dan dia menyadarinya. Dia juga merindukan pengampunan dan maaf. Tetapi tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang percaya, dan tidak ada orang yang memberikan pintu maaf kepadanya. Bagaimana rasanya orang yang pernah salah tetapi dia tidak diberikan pengampunan dan maaf? Ada seorang anak muda, di masa remajanya dia telah mempermalukan ayah dan ibunya. Hidup dalam ketidakkaru-karuan, hidup dalam kebebasan yang sungguh luar biasa bejatnya. Sampai akhirnya dia diusir oleh ayah dan ibunya. Dan dia hidup dalam kegelapan di kota Jakarta ini. Suatu hari dia bercerita di dalam sebuah persekutuan. Betapa bagi dia sebuah pengampunan itu mempunyai arti yang luar biasa lebih dari uang. Ketika dia hidup sebatang kara, dan ketika dia mendambakan maaf dari ayah dan ibunya, ketika dia sujud di depan ayah dan ibunya, ayahnya dengan tegas mengatakan, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan anakku. Ibunya tidak berkata apa-apa kecuali menolak dia pergi. Terlalu luka yang digoreskan anak ini kepada orang tua.
Dia menceritakan begitu beratnya, begitu sedihnya, begitu lukanya, bagaikan orang yang di dalam jurang yang mendalam, yang tidak ada harapan kecuali datangnya pertolongan itu. Dia kemudian berjalan di sekitar rel kereta api, dan dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, merebahkan tubuhnya di atas rel itu. Tahukah saudara, dia menceritakan apa yang terjadi. Tiba-tiba ada tangan yang kuat yang menarik dia berdiri, dan kemudian menceritakan kepada dia, semua orang bisa menolak engkau. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau juga, ingatlah baik-baik, masih ada satu yang masih peduli dengan kamu. Itulah yang dibacakan dalam Mazmur 27 ayat 10 untuk anak muda itu, yang akan saya bacakan bagi saudara. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat inilah yang disampaikan oleh seseorang yang dia tidak kenal, tetapi itu tertera dan dia mengatakan namanya Yesus. Saudara-saudara, dialah yang menyelamatkan. Ayat inilah yang menyelamatkan dia. Akhirnya dia berubah. Dia sungguh-sungguh berubah. Dia menjalankan kehidupan dari nol. Dia menjadi orang yang berarti. Dia membangun kehidupan yang berarti. Dan dia berarti untuk banyak orang. Dan akhirnya dia membawa berkat bagi banyak orang, dimanapun dia ada. Saudaraku, pelajaran yang pertama, pengampunan bukan hanya soal ketika saudara bersalah, lalu saudara minta ampun. Tetapi pengampunan mau menceritakan pada saudara hidup yang paling membuat menderita ketika saudara tidak mau minta ampun dan tidak mau mengampuni orang. Jikalau hari ini kita merasa hidup kita tidak bahagia, jikalau hari ini hidup kita selalu curiga dengan orang lain, jikalau hari ini kita merasakan tidak ada sukacita, jikalau hari ini kita selalu kecewa dengan situasi, kondisi, dan keadaan, jikalau hari ini kita belum pernah mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang digambarkan oleh firman Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, jikalau hari ini hidup kita tidak pernah mengalami damai sejahtera seperti air sungai yang mengalir, jikalau hari ini pekerjaan itu hanya menjadi beban hidup untuk saudara, jikalau hari ini keluarga itu hanya bagaikan neraka bagi saudara, jikalau hari ini dimanapun engkau pergi selalu membawa duka cita bagi saudara, itu bukan karena situasi, itu bukan karena kondisi, itu bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena engkau belum mendapatkan pengampunan Tuhan. Maka engkau pun tidak bisa mengampuni orang lain, sehingga engkau merasakan hidup dalam jurang maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, berapa lama kita mengkeraskan hati? Berapa lama kita akan menyalahkan orang lain? Berapa lama kita hidup di dalam keadaan yang mengerikan seperti itu? Biarlah di dalam minggu Prapaskah yang kelima, saat langkah-langkah kita menjelang kepada hari kesengsaraan Tuhan, kita diajak untuk menghayati dan mengalami kata pengampunan. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya kepadamu. Maukah engkau meraih dan jujur serta terbuka kepadanya? Inilah aku ya Tuhan, apa adanya, tidak ada yang tertutup. Inilah kegagalanku, inilah kejahatanku, inilah kejelekanku, inilah aku Tuhan yang berlumuran dosa.
Saat ketika saudara bisa dengan jujur dan berani di hadapan Tuhan menceritakan isi hati kegagalan hidup saudara, maka saudara akan mengalami apa yang dikatakan pemazmur, kelegaan. Jumat Agung, perjamuan kudus di Jumat Agung baru berarti bagi saudara jikalau saudara pada malam ini mau terbuka, tidak lagi menyalahkan siapapun, tapi engkau membuka hatimu. Inilah aku apa ada. Saudara-saudara yang terkasih, tahukah saudara betapa ketika saudara belum diampuni oleh Tuhan, dan ketika saudara tidak mau mengampuni orang lain, saudara membawa penderitaan yang luar biasa kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak dan saudara, kepada siapapun yang ada di sekitar saudara. Karena di dalam diri orang-orang yang tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan dan yang tidak bisa mengampuni orang lain, dia bukan hanya membawa susah, tetapi membawa penderitaan yang dahsyat untuk orang lain. Namun sebaliknya, pemazmur dalam Mazmur 130 mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan pengampunan Tuhan, maka benar-benar kita bisa merasakan luar biasanya Allah. Karena Allah mau mengampuni saya. Saya takut kepada Allah bukan karena Dia mengerikan. Saya takut kepada Allah bukan karena Dia menakut-nakuti saya. Saya takut kepada Allah karena Dia sungguh sangat baik, menghapuskan semua dosaku, mengampuni aku, sehingga hidupku sudah dilepaskan dari segala dosa dan salah. Pengampunan berarti menghapus sehingga tidak ada lagi cacat celah itu. Saudara-saudara, apakah engkau takut akan Tuhan hari ini? Engkau takut kepada Tuhan karena engkau takut tidak diberi rezeki oleh Tuhan? Engkau takut akan Tuhan karena engkau takut tidak diberi kesehatan? Engkau takut akan Tuhan karena engkau takut tidak dilindungi Tuhan? Pemazmur mengajak kita mengatakan, aku takut akan Tuhan karena Dia sudah mengampuni aku. Mengapa? Aku takut tidak punya kesempatan lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, maukah kita di dalam minggu Prapaskah yang kelima belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita? Tidak lagi mengungkit, tidak lagi mengingat, tidak lagi mencari-cari kesalahan, tidak lagi mereka-reka, tapi marilah kita memohon pengampunan Tuhan. Menarik. Pelajaran yang kedua soal pengampunan. Bagaimana memohon pengampunan itu? Yang kita kenal sebagai orang Kristen, kalau minta ampun, ya doa, Tuhan ampuni saya. Pemazmur mengajarkan bukan seperti itu. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bagaimana kita memohon pengampunan Tuhan? Tidak hanya dengan mulut mengatakan, Tuhan ampuni aku menyesal, aku mengakui aku salah, aku kapok. Bukan itu. Tetapi pemazmur mengajak kita memohon pengampunan, yaitu biarlah hati kita merindukan, mendambakan air hidup firman itu
menguasai pikiran dan hati kita, supaya kita dapat melakukan itu dalam hidup kita. Berarti, memohon pengampunan berarti menanti-nanti Tuhan untuk berfirman, menanti-nantikan Tuhan untuk mengalirkan sabdanya, supaya aku bisa mentaatinya. Saudara-saudara, apa bedanya? Berapa banyak orang Kristen hari ini berhenti memohon pengampunan hanya ngaku salah. Hari ini ngaku salah, besok berbuat lagi. Hari ini ngaku salah, seminggu lagi berbuat lagi lebih parah. Memang itu tidak salah, itu harus. Tetapi tidak cukup. Relakah saudara, ikhlaskah saudara, hari ini sungguh-sungguh yang saudara rindukan dari Tuhan bukan harta, bukan rezeki, bukan kesehatan, tetapi air hidup supaya mengalir dalam hidup saudara. Berapa banyak kita lebih merindukan rezeki daripada Tuhan dan firman? Berapa banyak kita mendambakan materi, menunggu-nunggu Tuhan supaya memberikan lebih banyak, bukan mengalirkan air hidup itu. Saudara-saudara, pengalaman dari Raja Sulaiman menceritakan kepada kita, ketika kita tetap hidup seperti itu, menanti-nantikan Tuhan supaya Tuhan memberikan banyak harta, kita akan diberi kesempatan oleh Tuhan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita boleh mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi Tuhan tidak memberi hak pada saudara untuk menikmati. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan untuk jabatan dan kuasa setinggi-tingginya, saudara akan diberi kesempatan untuk meraih itu, tetapi tidak akan menikmatinya. Tetapi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan supaya Tuhan memberikan air hidup, maka Tuhan Yesus pernah bersabda, engkau tidak akan haus lagi. Karena air hidup yang kuberikan kepadamu itu akan mengalir dan menyebabkan engkau berkelimpahan dan bisa mengalirkan air hidup untuk orang lain. Saudara, berapa banyak kita menghabiskan waktu kita berlutut berdoa untuk menanti-nantikan Tuhan dalam bentuk materi, kelancaran, rezeki dan semuanya. Tapi kita tidak bisa mengerti istri kita. Kita tidak bisa mengerti suami kita. Kita tidak bisa mengerti arti hidup. Kita tidak bisa mengerti orang lain. Bahkan kita tidak bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mencintai dan berkorban untuk kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita memohon pengampunan, dalam arti Tuhan, aku menunggumu Tuhan. Untuk apa? Untuk engkau berfirman, untuk engkau merubah hidupku, untuk supaya aku mengerjakan apa yang kau inginkan. Maka disitulah aku akan puas. Aku akan bisa mengerti setiap orang di dalam keluargaku. Aku bisa merasakan hati mereka. Dan aku bisa memberikan yang terbaik seperti aku melakukan untuk Tuhan. Saudaraku, hari ini, jikalau hatimu penuh dengan ketidakpuasan, bukan karena engkau kurang harta, bukan karena engkau kurang kedudukan, tapi engkau tidak mengalami air hidup. Maukah kita mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung, ketika kita mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, ketika kita diingatkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak menangis lagi, karena kita sudah mengalami air hidup dalam diri kita. Apa artinya saya menangis? Saya mengingat Yesus mati untuk saya menangisi dia. Kalau saya sendiri tidak pernah menantikan air hidup itu,
pikiran saya, memenuhi hati saya, memenuhi hidup saya, memenuhi seluruh masa depan saya. Tetapi saya selalu haus dengan air dalam dunia ini. Saudaraku, padamu ada pengampunan. Padamu Tuhan ada air hidup. Biarlah batinku, jiwaku, hidupku yang kering, yang sudah berjuang luar biasa ini, Engkau alirkan air hidup sehingga aku tidak haus lagi dan hidupku boleh bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah berpikir saya dan saudara setia kepada Tuhan tanpa mencintai firman Tuhan. Jangan pernah kita bangga mengatakan saya mencintai Tuhan jikalau kita tidak pernah menanti-nantikan firman itu mengalir dalam hidup kita untuk kita lakukan. Sampai sejauh mana hari ini engkau menantikan Tuhan, menantikan air hidup, air kehidupan firman Tuhan yang luar biasa itu merubah pikiranmu, merubah tutur katamu, merubah hatimu dan memenuhi kehidupanmu. Jikalau itu yang terjadi, maka dimanapun engkau berada, engkau hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Yang terakhir, padamu ada pengampunan. Mazmur 130 ayat 7 ayat ke-8 mau menyampaikan kepada saya dan saudara, jikalau saya dan saudara pernah mengalami pengampunan Tuhan seperti itu, maka hidup kita akan dijadikan hidup yang menyampaikan kasih setia Tuhan. Hidup kita akan menjadi kesaksian, memberikan kasih setia Tuhan untuk semua orang melalui pengampunan kita. Dengan kata lain, jikalau saya dan saudara berharap kepada Tuhan, jangan berpikir saya berharap kepada Tuhan supaya besok dilipat gandakanlah hartaku. Semua orang di dunia pikirannya seperti itu. Jikalau aku berharap kepada Tuhan, maka semua perkara akan dilancarkan. Semua orang di dunia, di luar Kristus pun akan berpikir itu. Tetapi pemazmur mengatakan ketika aku berharap kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Sebuah pembebasan bagi banyak orang. Sebuah pembebasan bagi suatu bangsa melalui kehidupanku. Saudara, betapa luar biasanya ketika saudara sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Betapa luar biasanya ketika saudara menantikan firman Tuhan. Betapa luar biasanya ketika firman Tuhan itu dilakukan dalam hidup saudara dan saudara belajar untuk menghargai kasih setia Tuhan dengan cara mengampuni. Maka itu akan bisa merubah orang. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda. Hari ini dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, punya keluarga yang baik, punya iman dan pelayanan yang baik. Tahukah saudara, dia punya masa kelam yang sangat-sangat mengerikan. Dia sudah mempermalukan keluarganya luar biasa. Dia sudah menghabiskan uang orang tuanya habis-habisan. Karena pengampunan seorang ibu yang bukan hanya memaafkan kesalahan. Dan ibu ini tidak pernah berhenti yakin bahwa anak ini adalah anak berkat dari Tuhan. Dan itulah yang merubah dia. Dia mengatakan, karena tetes air mata ibuku yang ketika berdoa dia tidak pernah mencaci maki aku. Dia hanya berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan anak ini. Engkau memberikan hidup kepadaku hari ini. Berarti hari ini aku masih diberi kesempatan memberikan yang terbaik untuk dia. Seperti aku melakukan untuk-Mu Tuhan. Karena dia berharga di mata. Saudara,
Seandainya saudara menjadikan hidup menjadi berkat untuk mengampuni orang lain, maka orang yang kelihatannya gagal dan tidak berguna itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ingatkah kita, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kehidupan kita ketika saya dan saudara berlumuran dosa. Tuhan datang dalam hidup saya bukan karena saya baik. Tuhan datang dalam kehidupan saya bukan karena saya lebih dari orang lain. Ketika saya tidak berdaya, ketika saya seperti dalam jurang dalam yang tidak punya arti apa-apa, Dia datang menghapuskan semua dosaku melalui darah-Nya yang mahal. Untuk supaya saya menghargai kasih setia Dia, maka saya harus belajar mempraktekkan itu untuk orang lain. Saudaraku, jikalau hari ini engkau masih mengkeraskan hati, tidak bisa memaafkan dan mengampuni orang tua, dan masih mengingat-ingat kesalahan pasangan hidupmu, dan masih mereka-reka kesalahannya, ingatlah, untukmu Tuhan memberikan kasih setia. Tandanya darah dan nyawa. Jikalau engkau sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, jikalau engkau sungguh menghargai baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jikalau Kristus yang ada di dalam hati dan kehidupanmu, maka sesungguhnya engkau akan menghargai kasih setia-Nya. Dan yang nampak dalam hidupmu, mengampuni. Jangan pulang dari tempat kebaktian ini dengan mengkeraskan hati. Tuhan mencintai. Pulanglah untuk menjadi kabar, untuk menjadi alat Tuhan, mewartakan kasih setia melalui tutur katamu, melalui pikiranmu, melalui hati dan perbuatanmu yang mau mengampuni. Tuhan memberkati.